Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan meneruskan kajian kita pada kesempatan petang hari ini dengan kitab Al-Manhajus Shawi muka surat 86. Fayaqulul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma. Daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah ilmu, tuntutlah ilmu. Jadi belajar ini perintah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Salah satu perintah untuk kita belajar ilmu. Yang jelas adalah ilmu agama, ilmu hukum hakam tentang halal dan haram. Itu yang kita pelajari. Kenapa? Fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun. Karena sesungguhnya belajar ilmu itu akan dapat merasakan yang namanya sifat khasyah, mendapatkan sifat khasyah kepada Allah, mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tak berilmu, orang yang tak ada ilmu, dia tak dapat untuk takut kepada Allah. Dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang dapat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya para alim ulama, yang mereka tahu tentang hukum hakam, tahu aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa talabahu ibadatun, dan menuntut ilmu itu adalah suatu ibadah. Kalian yang sedang menuntut ilmu itu sedang berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mudzakaratuhu tasbihun, bermuzakarah tentang ilmu itu adalah merupakan tasbih. Muzakarah dengan kita saling ingat, saling bertanya sesama kawan tentang faham suatu hadis, tentang kepahamannya, bermuzakarah mengenai arti atau maksud daripada suatu hadis, maksud daripada suatu ilmu. Nah, bermuzakarahnya itu dikira sama dengan tasbih. Wal bahtha anhu jihadun, membahas tentang ilmu itu suatu jihad, suatu perjuangan. Kita sedang membahas tentang ilmu ini sama dengan kita sedang berjihad. Wa badlahu li ahlihi qurbatun, menyampaikan ilmu kepada ahli ilmu, maksudnya kepada yang memang nakkan ilmu, maka itu suatu ibadah juga. Jadi orang yang belajar dalam keadaan ibadah, orang yang mengajar pun dalam keadaan ibadah. Belajar dan mengajar itu adalah suatu aktivitas, termasuk aktivitas ibadah. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqatun, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu tentang ilmu itu merupakan sedekah.
kita bagi tahu orang yang tidak tahu itu tentang ilmu, itu merupakan sedekah. Bahkan kalau ilmu ini kita sebarkan, itu dia bukannya berkurang, tapi justru akan bertambah ilmu kita ketika kita menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Li'annahu ma'alimul halali wal haram, karena sesungguhnya ilmu adalah tanda-tanda halal dan haram. Untuk mengetahui halal dan haram itu dengan ilmu. Wa manaru suburi ahli jannah, menara jalan-jalan ahli surga. Menuntut ilmu adalah cahaya jalan atau menara jalan ahli surga. Wa huwal anisu fil wahsyah, ilmu juga adalah penghibur dikala kita gelisah. Wasahibu fil ghurbah, ilmu adalah kawan ketika dalam keadaan asing. Wal muhadditsu fil khalwa, ilmu adalah guru ketika kita sedang sendirian. Wad dalilu ala sarra'i wad dharra, ilmu adalah petunjuk bagi kita ketika dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sempit atau dalam keadaan susah. Wasilah alal a'da, ilmu juga sebagai senjata kepada musuh-musuh. Kuncinya itu berilmu. Kalau kita berilmu, insyaallah Allah akan menangkan dengan musuh-musuh kita. Wazainu indal akhillah, ilmu adalah perhiasan di sisi kawan-kawan al-akhillah. Yarfa'u bihillahu aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan wa immatan tuqtafa atharuhum. Dengan ilmu Allah mengangkat sebahagian kaum dan Allah jadikan mereka di dalam kebaikan ini pemimpin. Allah jadikan mereka pemimpin di dalam kebaikan dan juga imam-imam yang diikuti jejak mereka. Wa yuqtada bi af'alihim, dan diikuti juga dengan af'al mereka, pekerjaan mereka itu diikuti, diteladani. Wa yuntaha ila ra'yihim, dan disudahi kepada pendapat mereka. Jadi semua pendapat itu diserahkannya kepada ulama. Wa targhabul malaikatu fi khullatihim, dan malaikat senang untuk bersahabat dengan ahli ilmu, dengan para pencinta ilmu, dengan para penuntut ilmu. Wa bi ajnihatiha tamsahum, dan dengan sayap-sayapnya malaikat mereka mengusap kepada ahli thalabatul ilm. Wa yastaghfiru lahum kullu ratbin wa yabisin, dan diminta ampunkan untuk ahli ilmu ini, untuk para penuntut ilmu ini. Siapa? Mereka semua yang basah dan juga yang kering. Wa hitanul bahri wa hawamuhu, dan meminta ampunkan juga ikan-ikan yang ada di laut. Wa hawamuhu, dan binatang-binatang yang ada di laut, semua memintakan ampun untuk ahli ilmu. Wa sibahul barri wa an'amuhu, binatang-binatang buas yang ada di daratan dan juga binatang-binatang ternak, mereka semuanya memintakan ampun untuk para ahli ilmu, para penuntut ilmu. Li'annal ilma hayatul qulubi minal jahli, karena ilmu adalah kehidupan hati daripada kebodohan. Wa misbahul absari fil zulami, dan ilmu juga adalah pelita bagi mata dalam kegelapan. Yablughul abdu bil ilmi manazilal akhyar, seorang hamba akan sampai dengan ilmu tersebut kedudukan orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang
baik orang-orang yang mulia. Wad darajatil ula fid dunya wal akhirah. Dan dengan ilmu juga seorang hamba akan sampai kepada derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. At-tafakkuru fihi ya'dilu simam. Berpikir tentang ilmu ini sama dengan puasa. Kita pikirkan ini artinya apa, ini maksudnya apa, itu sama dengan puasa. Pahalanya itu sama dengan puasa. Wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam. Memudarasahkannya, mempelajari ilmu, bermudarasah, itu pahalanya sama dengan qiyamul lail, dengan bangun malam. Wa tusalul arham, dan dengan ilmu bisa tersambung silaturahim. Wa bihi yu'raful halalu minal haram, dan dengan ilmu juga akan diketahui halal dan haram. Wa huwa imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin daripada amal, sedangkan amal itu mengikut kepada ilmu. Yulhamuhus su'ada'u wa yuhramuhul ashqiya. Ini yang terpenting, ini yang intinya nih, bahwasanya ilmu itu diilhamkan kepada orang-orang yang bahagia dan dicegah, dicegah kepada orang-orang yang ashqiya, orang-orang yang celaka. Jadi orang yang matinya ini dia bakal masuk ke dalam neraka, maka dia tidak akan tergerak hatinya ini untuk mendengar ilmu. Dia tidak akan tergerak hatinya untuk duduk dalam majelis ilmu. Dia tidak akan tergerak untuk menuntut ilmu, itu tidak akan tergerak. Kalau sudah ditakdirkan bahwasanya dia akan masuk ke dalam neraka ashqiya, orang-orang yang celaka. Tapi ketika orang ini Allah takdirkan dia ini minas su'ada, maka hatinya akan ada gerakan, ada tergerak untuk mendengarkan ilmu, untuk duduk dalam majelis ilmu, untuk bertanya ilmu kepada ahlinya. Akan ada gerakan macam itu ketika memang Allah tetapkan dia ini minas su'ada. Yulhamuhus su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Ini sabda baginda Nabi. Ilmu itu diilhamkan kepada orang-orang yang bahagia dan dicegah, terhalang ilmu tersebut pada orang-orang yang celaka. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qila ya Rasulullah man akramun nas. Dikatakan kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling mulia itu? Siapa orang yang paling mulia itu? Maka baginda Nabi mengatakan, Nabi menjawab, atqahum, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Qalu laisa an hadza nasalu, kata para sahabat, mereka menjawab lagi, oh bukan tentang ini yang kami tanyakan wahai baginda Nabi. Qala, maka baginda Nabi katakan, maka orang yang mulia itu fa Yusufu nabiyullah, orang yang mulia itu adalah Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf adalah orang yang mulia, orang yang paling mulia? Karena Nabiullah ibnu Nabiillah, dia adalah Nabi Allah dan putra daripada Nabi Allah, yaitu Nabi Yakub. Ibni Nabiillah, dan Nabi Yakub juga adalah putra daripada seorang nabi, yaitu Ishak.
ibni Khalilillah. Nabi Ishaq juga ternyata ada putra daripada seorang nabi, yaitu ayahnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. 4. Nabiullah ibni Nabiyillah ibni Nabiyillah ibni Khalilillah. Itu keturunan para anbiya. Itulah yang dimaksud dengan orang yang mulia. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Kata sahabat, oh bukan, yang dimaksud kami bukan tentang ini, bukan tentang perkara ini yang kami maksud. Qala, maka kata baginda Nabi, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Oh, tentang asal usul bangsa Arab kah yang kalian tanyakan kepadaku, tentang orang yang paling mulia itu, tentang asal usul bangsa Arab itu? Kata baginda Nabi, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Orang yang baik di antara mereka di kalangan bangsa Arab di masa jahiliyah, mereka juga adalah orang yang paling baik di masa Islam apabila mereka ini berilmu. Idza faquhu, apabila mereka ini orang-orang menjadi orang alim. Jadi orang-orang yang di masa jahiliyahnya ini mereka dimuliakan, ya mungkin karena mereka ini suku kaum, karena mereka ini pembesar, maka ketika dia masuk Islam, dia pun akan dimuliakan jika mereka ini orang alim, jika mereka ini adalah berilmu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma'adinul Arab usuluha. Yang dimaksud ma'adinul Arab adalah asal usul bangsa Arab maksudnya. Wa faquhu bi dhammil qafi ay saru alimina bil ahkami syar'iyyatil fiqhiyah. Mereka tahu tentang hukum hakam syar'iyah al-fiqhiyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun. 3 golongan yang akan dapat memberi syafaat di hari kiamat. 3 golongan yang akan dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Al-anbiya'u, yang pertama adalah para nabi. Tsummal ulama'u, kemudian para alim ulama. Tsummas syuhada'u, kemudian para orang-orang yang mati syahid di medan perang. Pertama para nabi, kedua para alim ulama, yang ketiga para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mereka ini akan diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka kenal. Nah, qala al-Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan rahimahullahu taala, ba'da iradihi hadzal hadis, setelah beliau mendatangkan hadis ini, fa'azim bimartabatin hiya talin nubuwata wa fawqash syahadah. Alangkah agungnya kedudukan ulama. Begitu agungnya kedudukan ulama, yang mana disandarkan setelahnya adalah para anbiya. Para anbiya dulu, baru ulama. Begitu mulianya. Wa fawqa syahadah, ulama ini di atasnya para orang-orang yang mati syahid. Ma'ama warada fi fadli syahadah. Padahal banyak juga keutamaan orang-orang yang mati syahid, tapi ternyata orang yang mati syahid ini masih lagi di bawah daripada alim ulama. Ulama lebih tinggi lagi daripada syuhada, orang-orang yang mati syahid. Qultu, kata musannif, wa fi dzalika dalilun ala anna al-ulama al-amilina afdalu indallah minasy syuhada'i alladziina qutilu fi sabili nasriddin. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ulama amilin, para ulama yang mereka mengamalkan ilmunya,
itu ternyata lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang syahid, yang mereka meninggal, mereka terbunuh di dalam jalan untuk menolong agama. Jadi ulama itu lebih afdal daripada syuhada. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, yuzanu midadul ulama'i bidamis syuhada, akan ditimbang tintanya para alim ulama dengan darahnya orang-orang yang mati syahid. Akan ditimbang. Fayarjahu midadul ulama, maka ternyata menanglah, lebih beratlah tintanya para alim ulama ala dami syuhada, daripada darahnya orang-orang yang mati syahid. Tintanya ulama itu lebih berat lagi daripada darahnya orang-orang yang mati syahid. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, alaikum bil ilmi qabla ayyurfa', tuntutlah ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Carilah ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Wa raf'uhu mautu ruwatihi, dan diangkatnya ilmu itu adalah dengan meninggalnya ulama, dengan meninggalnya para periwayat-periwayat ilmu itu, yaitu para ulama. Ilmu itu diangkat ketika meninggalnya para perawinya, ketika meninggalnya para ulama itu. Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yawaddu rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada, niscaya laki-laki, rijal, kelompok, mereka menginginkan untuk mereka yang meninggal di jalan Allah sebagai orang-orang yang syahid, itu mereka menginginkan ayyab'athahumullahu ulama'ah, mereka menginginkan agar Allah bangkitkan mereka ini sebagai orang-orang yang alim. Kenapa? Lima yarawna min karamatihim, karena mereka melihat begitu mulianya orang-orang alim. Orang-orang yang syahid saja mereka berkeinginan untuk Allah bangkitkan mereka sebagai ulama, karena melihat daripada kemuliaan para alim ulama. Dzakarahu fil Ihya. Al-faslu tsalisu fi ma warada min kalamis salaf, min kalamis salafi wal khalaf fi fadlil ilmi wa ahlih. Pasal yang ketiga tentang ucapan ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khalaf tentang fadilah ilmu dan juga ahli ilmu. Ada yang mengatakan yang namanya ulama salaf itu adalah sahabat, ulama khalaf itu adalah tabi'in. Liyu'lam anna fadlal ilmi la yakhfa ala ahadin, ketahuilah, perlu diketahui bahwasanya keutamaan ilmu itu tidak tersembunyi kepada seorang pun, dan nampak dah keutamaan ilmu itu. Tidak ada yang tersembunyi pada seseorang pun, tahu semuanya. Idil ilmu huwal mukhtassu bil insaniyah. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu adalah ciri khas manusia. Ciri khas manusia itu adalah berilmu, berakal. Li'anna jami'al khisali, karena semua perkara siwal ilm, selain daripada ilmu, yashtariku fihal insanu wa ghairuhu minal hayawan, berkongsi sama juga adanya
dalam manusia dan juga yang lainnya daripada hewan. Kalau yang lainnya itu hewan juga ada, manusia pun ada. Tapi kalau ilmu tidak. Hanya ciri khas untuk manusia saja. Kasyaja'ah, seperti keberanian. Mungkin ada hewan-hewan yang lebih berani daripada manusia. Ternyata ada hewan-hewan yang dia lebih berani lagi daripada manusia. Wal quwwah, kekuatan. Oh, ternyata kekuatan hewan ada yang lebih besar kekuatannya daripada kekuatan manusia. Wasyafaqah, kasih sayangnya. Hewan dia punya rasa kasih sayang. Sebuas-buasnya binatang buas, segalak-galaknya singa ataupun macan, itu dia tidak akan makan anaknya. Ya, dia tidak akan makan anaknya. Dia akan ada rasa kasih sayang kepada anaknya, kasih sayang kepada anaknya, kepada juga orang-orang yang sejenis, maksudnya hewan-hewan yang sejenisnya. Dia ada rasa kasih sayangnya. Itu hewan. Manusia pun ada macam itu. Jadi hewan ada, manusia pun ada. Yang tidak ada apa? Itulah ilmu. Wa bil ilmi azharallahu fadla Adam alaihi salam alal malaikah. Dengan ilmu Allah nampakkan keutamaan kemuliaan Nabiullah Adam alaihi salam kepada para malaikat. Dengan ilmu wa'allama Adam al-asma'a kullah, ketika Allah berikan pengajaran kepada Nabiullah Adam nama-nama kesemuanya, para malaikat disuruh sujud semuanya. Wa amarahum bisujudi lahu. Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Padahal dengan malaikat mereka sudah beribu-ribu, begitu lama mereka beribadah kepada Allah. Ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam dan Allah berikan dia ilmu, nah para malaikat pun suruh sujud kepada Nabiullah Adam. Wa aidan huwal wasilatu lil wusuli ila sa'adatil abadiyati. Dan juga ilmu adalah sebagai wasilah, sebagai perantaraan untuk kita dapat mencapai sampai kepada kebahagiaan yang selama-lamanya. In waqa'al amalu bimuqtada, apabila amalnya itu memang ada sesuai dengan tuntutannya. Qala Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berkata Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-malu yahrusuka, karena ilmu itu akan menjaga kamu. Ilmu akan menjaga kamu. Wa anta tahrusul mal, sedangkan kamu menjaga harta. Al-ilmu yazgu alal infaq. Ilmu itu akan berkembang ketika kita sampaikan, ketika kita nafkahkan kepada orang. Wal mal tunqisun nafaqah. Sedangkan harta ketika kita hambur-hamburkan, dia akan berkurang. Ketika kita hambur-hamburkan, kita bagi-bagikan untuk orang, untuk keperluan kita, akan berkurang. Tapi ilmu ketika kita sampaikan kepada orang, dia akan terus bertambah. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu adalah yang memutuskan sebagai hakim, sedangkan harta adalah yang diputuskan kepadanya. Maknanya kalau ketika seseorang ini meninggal dunia, misalkan ada seseorang yang meninggal dunia dan dia meninggalkan uang 2 juta, katakan dia meninggalkan uang 2 juta ringgit, maka yang memutuskannya adalah ilmu. Oh, untuk suaminya segini, untuk orang tuanya dia dapat segini, itu dengan harta waris, ilmu faraid, dibagi-bagikannya sesuai dengan ilmu. Sedangkan
Harta itulah yang dihukuminya. Harta itu yang dibagi-bagikannya dihukumi dengan ilmu. Al ilmu yuksibul alima at-ta'ata fi hayatihi. Ilmu itu akan mengusahakan orang alim ketaatan dalam kehidupannya. Wa jamilal uhudatsati ba'da mautihi, dan bagus ceritanya dalam setiap kematiannya. Itulah para ulama-ulama itu, manakib-manakib mereka senantiasa didengar, senantiasa kita ceritakan, padahal mereka sudah meninggal dunia beratus-ratus tahun, bahkan beribu tahun mereka sudah meninggalkan kita. Tapi dengan cerita-cerita mereka, kisah-kisah mereka itu masih begitu indah kita dengar. Kenapa? Begitulah jalan orang-orang yang alim. Dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, ceritakan tentang kehidupan mereka begitu indah. Ya, orang-orang yang alim udah meninggal pun masih lagi dikenang. Wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha. Kecintaan kepada ilmu itu adalah suatu agama, bagian daripada agama yang akan dibalas dengannya. Itu kita dengan cinta saja dengan ilmu, itu suatu bagian daripada agama. Yang kalau kita tidak cinta dengan ilmu, tidak cinta dengan ahli ilmu, wah dipertanyakan ini agama dia. Kalau tak cinta dengan ilmu, tak cinta dengan ahli ilmu. Wa manfaatul mali tazulu bizawalihi. Kemanfaatan harta itu akan hilang dengan hilangnya harta. Mata khuzanul amwal wa hum ahya, telah meninggal para penunggu harta sedangkan mereka masih hidup. Ya, tidak diceritakan lagi orang yang memiliki harta, ketika hartanya itu sudah tidak ada, mereka sudah tidak diagungkan lagi, mereka sudah tidak dipandang lagi, seakan-akan mereka sudah mati, padahal mereka masih hidup loh. Karena dengan hartanya saja gitu. Banyak orang yang memiliki harta banyak, tapi ternyata dia tidak dipandang karena tidak ada ilmu. Wal ulama baquna ma baqiya dahar, dan para alim ulama mereka kekal ada sampai sepanjang masa. Masih disebut ulama-ulama kita. A'yanuhum mafkudatun, orangnya sudah tidak ada. Orangnya, dengan ulama-ulama yang telah mendahului kita, mereka sudah tidak ada. Wa amsaluhum fil qulubi mawjudatun, tapi orang-orang yang semisal mereka masih ada dalam hati, ya, masih tetap dalam hati mereka, dalam hati-hati kita ini. Wa qala radhiyallahu anhu annasu min jihati tamtsili akiffa. Manusia ini dari sisi batang tubuhnya itu sama saja. Abuhum Adam wal ummu Hawa. Nenek moyang mereka itu Adam dan ibunya adalah Hawa. Fa yakun lahum fi aslihim syarafun. Jikalau ada mereka ini memiliki kemuliaan dengan nenek moyang mereka, yufakhiru nabihi, yang mereka banggakan, fatinu wal ma, maka itu kembalinya kepada tanah dan juga air. Nabi Allah Adam ciptakan daripada tanah dan juga air. Mal fakhru ila li ahli ilm, tidak ada yang dipertut dibanggakan kecuali ahli ilm. Innahum alal huda, karena sungguhnya mereka ini di atas petunjuk, liman istahada, kepada orang yang meminta petunjuk. Adillah, menunjukkan mereka ini. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinu, nilai setiap seseorang itu dengan sesuatu apa yang dia pandai. Kalau dia pandai ilmu, oh nilainya tinggi, martabatnya tinggi, kedudukannya tinggi. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da, dan orang-orang jahil kepada ahli ilmu ini musuh. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abadan, beruntunglah kamu dengan ilmu, kamu akan hidup
selama-lamanya. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Manusia sudah meninggal dunia, sedangkan ahlu ilmi ini tetap hidup, tetap diingat, tetap disebut nama-namanya. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu hadza wallahu ta'ala alam wa ilmu wa la ilma illa ma 'allam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.